Halo teman-teman, semangat pagi. Mudah-mudahan teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat, bugar, dan luar biasa lah. Di video kali ini saya ingin membahas tentang kutu loncat. Kemarin sempat ada yang viral ya di salah satu postingan seorang HRD di LinkedIn, bahwa dia tuh bilang kalau dia lihat CV dengan masa kerja yang relatif sebentar di sebuah perusahaan, maka dia nggak sudi untuk memprosesnya. Nah, gimana nih teman-teman, udah lihat postingan itu juga nggak? Dan perkataan ini atau postingan ini diucapkan oleh salah seorang profesional lah di sebuah perusahaan. Jadi anggapannya bahwa orang yang pindah kerja atau suka pindah kerja ya, sering pindah kerja dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, itu dianggapnya dia tidak memiliki loyalitas terhadap perusahaan. Dia menganggap bahwa orang ini tidak layak untuk direkrut. Lantas bener nggak sih seperti itu? Nah, ini kemudian orang-orang banyak memberikan spekulasi. Ya pastinya ada yang pro dan ada yang kontra. Kalau saya sendiri, sebelum kita ngomongin apakah saya pro atau kontra, itu kita harus lihat dulu ya, lihat dulu faktanya seperti apa. Kutu loncat itu kan sebuah permisalan ya, atau sebuah definisi untuk mendeskripsikan seorang karyawan yang dia tuh bekerja tidak lama di perusahaan. Lebih tepatnya kayak sering pindah-pindah perusahaan dalam kurun waktu tertentu yang relatif tidak terlalu lama. Nah, ngomongin apakah masa kerja di rentang waktu tertentu dianggap lama atau sebentar, itu standarnya apa, itu aja nggak ada pembahasan yang jelas gitu loh. Jadi apakah setahun itu lama atau setahun itu sebentar, ya belum tentu, tergantung persepsi teman-teman kan. Ada yang menganggap bahwa setahun itu lama, oh setahun itu bentar, lama itu 2 tahun. Ada yang bilang 2 tahun itu sebentar, belum lama, lama itu di atas 5 tahun dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, kalau orang tadi tidak mau merekrut, dalam tanda kutip ya, karyawan kutu loncat atau pindah perusahaan, ya kalau saya pribadi sih, ya Anda jangan rekrut orang berpengalaman, ya enggak? Rekrut aja fresh grade. Kalau Anda merekrut orang berpengalaman, kalaupun dia belum kutu loncat, nanti setelah dia pindah ke perusahaan Anda, ya mungkin 3 tahun lagi Anda lihat CV-nya, ya ini kutu loncat. Kenapa dia pindah kemarin? Lah kan lo yang rekrut gitu loh. Nah, jadi ngomongin masalah kutu loncat ya tergantung persepsi. Nah, kalau menurut saya sendiri, boleh nggak? Ya boleh aja lah. Yang jadi pertimbangan perusahaan untuk meng-hire itu bukan masalah berapa sebentar atau seberapa lama dia di perusahaan sebelumnya dan sebelumnya lagi, atau intensitas dia pindah perusahaan itu seberapa sering. Itu tidak menentukan kualitas dari seorang talenta. Yang menentukan kualitas itu apa? Kompetensi, jelas. Nah, kalau kita ngomongin kompetensi, itu kan meliputi skill, knowledge, dan attitude. Kalau saya lebih concern pertama di attitude dulu. Kalau attitude-nya buruk, ya udah skip, ganti yang lain. Kalau attitude-nya oke, kita move ke next level ya kan. Kita lihat skills-nya seperti apa. Kalau skills-nya oke, attitude-nya oke, kita lihat knowledge-nya. Knowledge-nya oke atau enggak. Nah, selain itu juga biasanya kan ada yang namanya assessment untuk mengetahui potensi dari si kandidat itu sendiri, ya enggak? Nah, potensi ini kan nanti akan dilihat apakah kemudian memiliki potensi bagus untuk jangka panjang di perusahaan tersebut atau enggak. Kalau enggak, tergantung kebutuhan dari posisi yang ditawarkan. Dan perusahaan juga biasanya ada yang namanya development. Jadi kalaupun dia potensinya belum terlihat, ya kan bisa di challenge, bisa di push, bisa di training, bisa di coaching gitu loh. Nah, kembali ke pembahasan awal terkait kutu loncat. Ya kalau menurut saya kembali lagi, kutu loncat itu bukan berarti orang yang sesuka hatinya pindah-pindah kerja senak jidat. Nggak mungkin juga kan baru sebulan terus dia pindah. Kalaupun seperti itu biasanya nggak bakal dicantumkan tuh di CV, ya nggak? Nah,
buat HRD khususnya, ya ketika melihat kandidat, digali dulu lah potensinya, dicek dulu lah kompetensinya. Kalau memang bagus, ya kenapa enggak? Karena kalau kita melihat sebuah talenta yang bagus, terus kalau enggak kita ambil, itu akan jadi bumerang buat si perusahaan tempat dia. Kalau ternyata talenta tersebut malah diambil oleh perusahaan kompetitornya, terus dia bisa memberikan performance yang baik bagi perusahaan kompetitor. Nyesel kan jadinya, wah performance perusahaan kita jelek nih. Kenapa? Ya karena HRD-nya rekrutnya orang yang nggak kompeten. Lah kemarin ada kompeten, kenapa nggak jadi direkrut? Ya karena dianggapnya kutu loncat. Nah bumerang kan jadinya. Jadi seperti itu. Nah buat teman-teman talenta yang mungkin sering bertanya-tanya, sebenarnya kalau kemudian kita bekerja pindah lebih dari 1 tahun, 2 tahun tuh bagus nggak sih? Ya itu tergantung dari diri teman-teman sendiri, tergantung kompetensi teman-teman. Bisa bagus, bisa enggak. Bahkan kalau menurut saya, kalau kita sudah tidak berkembang di sebuah perusahaan, misalkan 1 tahun, oke, kita memiliki peningkatan dalam segi kompetensi kita. Tapi ketika 2 tahun ternyata kompetensi kita nggak meningkat dari tahun sebelumnya, ya kenapa nggak pindah? Kalau memang meningkatnya itu atau stagnasi dari diri kita di tempat tersebut itu karena sistemnya ada di situ, misalkan nggak ada pengembangannya, ya kan, nggak ada people developmentnya, ya udah kita cari men-challenge diri kita supaya kita meningkat kompetensi kita, walaupun kita bisa juga belajar di luar gitu loh. Tapi kalau sistem di perusahaan tersebut sudah tidak mendukung hal tersebut, karena kalau kemudian tidak concern terhadap pengembangan dari si karyawan itu sendiri, maka bisa jadi karir path itu nggak bagus gitu loh. Karena kalau perusahaan memiliki karir path bagus, pasti akan concern terhadap people development, akan terus mengembangkan kompetensi talenta dari si karyawan itu sendiri gitu loh, sehingga ke depan ya akan terus di-challenge itu karyawan. Bisa jadi dalam kurun waktu tertentu ada manajemen suksesi yang udah ada proyeksi nih atau gambaran bahwa dia 5 tahun lagi bisa nih naik level jadi supervisor misalnya, jadi manajer dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, satu hal lagi buat mungkin teman-teman HRD ya yang masih memiliki pemandangan seperti itu, cara berpikir seperti itu terhadap sebuah CV atau terhadap seorang talenta, sebenarnya kita harus menggali lebih dalam lagi. Kan kalian juga pasti tahu bahwa di perusahaan itu ada yang namanya kadang pekerjaannya itu based on project atau based on kontrak kerja. Bukan berarti itu karyawan pengen pindah-pindah gitu loh, enggak. Tapi memang pekerjaannya selesai dan sistemnya kontrak gitu loh. Mau gimana lagi? Nah ini juga sebagai HRD harus jeli ya, harus bisa melihat hal tersebut. Jangan sampai salah kaprah menuduh orang sebagai orang yang kutu loncat dalam tanda kutip negatif gara-gara sering-sering pindah kerja. Ya kalau di situ dia kontrak, dia mau gimana lagi bos, ya enggak? Jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya.